Kasihan Gus Miftah mendapatkan informasi kenasaban dari Habib Lutfi bin Yahya, dan itu betul-betul dipegang oleh Gus Miftah, disampaikan di sebuah acara saat dia ceramah di depan masyarakat dengan runtut bahwa hasil pengetahuan dari Habib Lutfi bin Yahya kalau ia itu berintisab sampai ke Syekh Besari. Ini luar biasa. Saya nggak tahu sumber Habib Lutfi itu dari mana, dan wajar kalau Gus Miftah percaya kepada Habib Lutfi karena saat itu Habib Lutfi itu betul-betul informan yang dianggap paling valid tentang kenasaban. Sebelum maraknya makam-makam yang hasil konfirmasi ke Habib Lutfi, ternyata informasi-informasi yang justru membelokkan hasanah leluhur masyarakat Jawa. Dan mungkin Gus Miftah saat bercerita di panggung, di hadapan publik, di hadapan jamaah pengajian yang datang, dia nggak pernah memperkirakan akan ada yang menggugat nasabnya, sebagaimana yang dia ceritakan ke Syekh Besari. Beliau seorang ulama besar, konon menjadi mursyid tarekat di Keraton Surakarta, Kartosuro. Saya nggak perlu menyampaikan siapa guru Syekh Besari. Adalah tokoh fenomenal yang terkenal dan tercatat dalam sejarah Surakarta. Tokoh fenomenal yang tarekatnya yang nampak di kerajaan Surakarta adalah tarekat Satariyah. Beliau seorang waliullah, gurunya Syekh Besari, dan Syekh Besari mendapatkan amanah sebagai badal dari beliau untuk mengajarkan tarekat Satariyah di kerajaan Surakarta. Siapakah guru beliau, Syekh Besari? Saya nggak perlu menyampaikan. Tapi kalau dilacak akan ketemu. Beliau juga tetap pribumi. Beliau juga tetap wali Allah yang betul-betul kuat dalam proses pribumisasi Islam, melanjutkan dari pola Wali Songo, karena beliau juga dzurriyyah dari Wali Songo. Siapa beliau? Saya nggak perlu cerita di sini. Alasannya sederhana, mungkin data saya yang kurang valid, atau saya belum bisa mempertanggungjawabkan data, sehingga saya hanya bisa mengatakan bahwa Syekh Besari punya guru, seorang mursyid, yang beliau ternyata menjadi badal dari mursyid tersebut untuk mengajar di Surakarta, tarekat Satariyah di tengah keluarga keraton dan masyarakat atau keluarga keraton. Termasuk beliau juga guru-guru para tokoh.
Nah, kalau ketokohan Syekh Besar yang luar biasa seperti ini, kemudian ada yang mencoba menginformasikan kepada Gus Miftah bahwa dia punya jalur sampai ke Syekh Besari. Ini kan kasihan Gus Miftah. Sementara pengakuan beliau tidak didasarkan pada catatan, misalnya sumbernya dari Habib Lutfi bin Yahya. Ini kan Habib Lutfi bin Yahya sama halnya membuat informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Dan mungkin saat itu Habib Lutfi dengan tanpa beban, dengan ketokohannya, dan sekaligus ingin mengakrabkan dengan Gus Miftah yang memang saat itu juga fenomenal. Biar punya jalur yang sama dengan keluarga Habib Lutfi, kemudian diarahkan ke istri Habib Lutfi yang memiliki jalur yang sama dengan Gus Miftah. Dan Gus Miftah menerima tanpa konfirmasi ke keluarga, tanpa meneliti kebenaran informasi dari Habib Lutfi, disampaikan di publik dan sekarang menjadi hidangan publik untuk memperbincangkan kenasaban Gus Miftah sampai publik ada yang konfirmasi ke pihak keluarga zuriyah dari Syekh Besari. Ini kan kasihan Gus Miftah, efek dari informasi yang diambil dari Habib Lutfi bin Yahya, dan itu dipaparkan oleh Gus Miftah di publik yang sekarang viral lagi. Ya, semoga Allah menutup kisah-kisah adanya sosok yang suka menginformasikan kenasaban tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar yang akurat, dihentikan oleh Allah, biar tidak ada orang-orang yang mengaku-ngaku nasabnya ini hanya berdasarkan informasi. Karena saya kira yang mengalami hal yang sama seperti Gus Miftah, saya kira ada yang lain. Ada yang lain, tidak hanya Gus Miftah. Saya kira dalam beberapa kesempatan saya menyaksikan itu. Bahkan ada orang yang menggunakan nama sosok waliullah di daerah Pati. Kita mendapatkan informasi ternyata nama itu sebenarnya nggak tahu menau catatan nasabnya itu. Bahkan masih tanya, menggunakan nama sosok waliullah di Pati, tapi tidak punya catatan jalur nasab sampai ke beliau. Nama itu sudah dipakai untuk nama dia, tapi masih nyari-nyari jalur catatan resminya. Ini kan problem. Sudah terlanjur menjadi tokoh yang juga ceramah menggunakan nama tokoh ini. Bahkan dia sempat cerita membuat nama itu karena informasi dari mbahnya kalau dia itu masih punya jalur dengan tokoh di Pati. Dan informasi itu dari orang yang saya nggak perlu menyebutkan. Ya, tapi ala kulli hal kasihan Gus Miftah yang sudah terang-terangan bahwa informasi kenasabannya itu sumbernya dari Habib Lutfi. Sementara dengan adanya fenomena Gus Miftah seperti sekarang ini, publik mempertanyakan
kenasaban itu dan viral. Lagi-lagi ternyata sumbernya dari Habib Lutfi. Berdasarkan pengakuan Gus Miftah di mimbar dakwahnya. Ya, lagi-lagi kasihan, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk membangun titik kesadaran berbagai pihak yang menjadi korban informasi kenasaban, dan Allah akan mengembalikan suasana kehidupan yang lebih normal tanpa derasnya arus informasi yang justru menambah beban yang bersangkutan, juga beban yang berkomentar, sehingga apapun komentar yang muncul yang mengarah pada perspektif keilmuan, pembebasan dan pencerahan. Terima kasih.